Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau telah menyertai seluruh kehidupan kami, sehingga kami hari ini boleh ada sebagaimana kami ada, sekalipun kami masih terpisah di rumah kami masing-masing, tapi tidak menghalangi untuk kami beribadah, untuk kami memuji, menyembah Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Apapun keadaan kami, apapun kondisi kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat dan memberkati kami. Karena itu Bapa, kami rindu untuk belajar kebenaran firman Tuhan, singkapkan rahasia firman-Mu, dan jadikan firman kekuatan bagi kami, dan jadikan firman-Mu kemenangan bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita boleh kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dalam rangka memperingati Paskah atau hari kebangkitan Tuhan Yesus. Pada Jumat Agung kita sudah belajar tentang bagaimana doa kemenangan di kesunyian di Taman Getsemani. Bagaimana Tuhan Yesus mengawali kemenangannya dimulai dari Getsemani. Ada 5B yang kita belajari. Yang pertama kita belajar tentang bagaimana kita harus berdoa lebih sungguh-sungguh lagi. Yang kedua bagaimana kita juga berjaga-jaga dan waspada. Yang ketiga bagaimana kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Dan yang keempat, bagaimana kita menyerahkan, bagaimana kita bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan. Dan yang kelima, kita belajar untuk bagaimana kita bangkit dan bertindak untuk mengikuti atau melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita akan khusus belajar bagian yang kelima, bagaimana kita bangkit dan bertindak. Dalam rangka kemenangan atau dalam rangka Paskah, hari ini kita belajar tentang bangkit dan bertindak bersama Yesus dalam kemenangannya. Ayat bacaan kita terambil dalam Matius pasal 28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikopnya adalah Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau kita hari ini boleh merayakan Paskah. Kita bersyukur bersama umat Kristiani di seluruh dunia, kita boleh merayakan hari kemenangan. Paskah bagi orang Kristen atau Paskah bagi
murid Tuhan dalam Perjanjian Baru berbeda dengan Paskah yang dirayakan oleh bangsa Yahudi atau Yudaisme. Paskah diawali dengan tulah ke-10 yang Tuhan janjikan bahwa Dia akan menghukum bangsa Mesir dengan membinasakan seluruh anak sulung orang Mesir. Karena itu orang Israel disuruh menyembelih domba, kemudian mengoleskan darahnya di ambang pintu rumah mereka masing-masing, supaya ketika malaikat yang akan membunuh seluruh anak sulung melihat tanda darah anak domba, maka malaikat itu melaluinya, sehingga bangsa Israel tidak akan mengalami kematian anak sulung. Paskah berarti pesa atau melewati atau Passover. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika tulah itu lewat, tidak menjamah orang-orang Israel, anak-anak sulung orang Israel, maka mereka mengalami perlindungan Tuhan. Setelah semalam-malaman mereka berjaga-jaga, menanti-nantikan ketika malaikat maut melewati rumah mereka karena ada tanda darah anak domba, maka mereka boleh terhindar dari kebinasaan. Berbeda dengan bangsa Mesir yang tidak ada tanda darah anak domba, maka anak-anak sulung bangsa Mesir kemudian meninggal. Tidak hanya anak sulung orang-orang biasa, bahkan putra mahkota, anak sulung daripada Raja Firaun juga meninggal, bahkan kepada ternak-ternak pun. Maka Paskah diperingati sebagai suatu peristiwa yang besar di mana mereka boleh terlindung dari kebinasaan. Kemudian ketika esokan harinya mereka bergegas untuk berangkat meninggalkan Mesir untuk menuju tanah perjanjian. Ada rombongan besar orang Israel yang berangkat dari Mesir, dari tempat perbudakan kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Itulah Paskah yang harus diperingati oleh orang Israel. Bagi orang Kristen atau Paskah Perjanjian Baru itu bicara tentang kebangkitan Yesus dari kematian. Ada 3 hal penting di dalam peristiwa Paskah, yaitu pertama bicara tentang salib yang melambangkan atau artinya adalah penderitaan. Yang kedua adalah kubur, berbicara tentang kematian. Dan yang ketiga adalah Paskah, kebangkitan yang artinya kemenangan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memperingati Paskah di momen yang spesial ini, di kondisi yang spesial ini, kondisi yang khusus saat ini, apa yang ingin kita belajar? Pesan Paskah bagi kita hari ini adalah bagaimana kita bangkit dan bertindak bersama Yesus dalam kemenangan. Bagaimana setiap murid Tuhan, bagaimana setiap orang percaya bangkit dan bertindak bersama Yesus dalam kemenangannya. Amin Bapak Ibu. Bangkit dan bertindak bukan dengan kekuatan kita. Bangkit dan bertindak bukan dengan kemampuan kita. Bangkit dan bertindak bukan dengan mengandalkan apa yang ada pada kita. Tetapi bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus kita akan menikmati kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu, ada 3 hal yang kita mau belajar. Bagaimana kita bangkit dan bertindak bersama Yesus di dalam kemenangannya. Yang pertama, kita belajar bahwa kita harus membuang segala ketakutan. Bagian yang pertama, kita bangkit dan bertindak dalam kemenangan bersama dengan Yesus, kita harus membuang segala ketakutan. Malaikat kemudian menggulingkan batu dan berkata kepada mereka, jangan takut. Jadi pesan yang pertama yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para perempuan, ketika mereka datang, batu yang menutupi kuburan sudah digulingkan oleh malaikat. Para penjaga yang diperintahkan untuk menjaga kuburan itu menjadi sangat ketakutan. Bahkan mereka seperti orang mati. Ketakutan tidak hanya dialami oleh para perempuan karena mereka kaget, tetapi juga dialami oleh para penjaga. Tetapi malaikat Tuhan berkata kepada para perempuan itu, jangan takut. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Bapak Ibu, pesan penting bagi kita hari-hari ini adalah
jangan takut. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami ketakutan, kita sekarang mengalami kecemasan, kita mengalami kekhawatiran, maka pesan untuk kita hari ini, jangan takut. Kedatangan Yesus selalu berbicara tentang bagaimana kita untuk tidak perlu takut. Ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Efrata, malaikat Tuhan berbicara kepada para gembala yang ada di Efrata, dimulai dengan, jangan takut, sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kemudian ketika Yesus bangkit, malaikat Tuhan berbicara kepada para perempuan, jangan takut, ia tidak ada di sini, sebab ia sudah bangkit. Kemudian Yesus ketika bertemu dalam perjalanan mereka pergi untuk memberitakan kepada murid-murid yang lain, mereka bertemu dengan Yesus. Ketika mereka menyembahnya, Yesus berkata, jangan takut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pesan ini juga berlaku bagi kita. Karena Tuhan tahu keadaan kita hari-hari ini. Tuhan tahu apa yang dirasakan oleh umatnya hari-hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan setiap orang-orang yang ada saat ini. Ada kecemasan, ada ketakutan. Kata takut yang dipakai di dalam Injil Lukas tadi berasal dari kata phobos. Kata phobos ini kemudian kita kenal ada kata fobia. Kata fobia itu artinya ketakutan yang sangat berlebihan. Hari-hari ini ada banyak orang mengalami fobia. Banyak orang yang ketakutan. Ketika pandemi COVID-19 ini semakin meluas, ada orang begitu banyak ketakutan. Bahkan saya sangat terharu berita yang dituliskan, ada seorang perawat yang ingin dikuburkan di tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi masyarakat menolaknya. Masyarakat begitu ketakutan, sehingga mereka tidak mengizinkan perawat ini untuk dikuburkan di sana. Bapak Ibu, ada satu fobia, ada satu ketakutan yang berlebihan yang dialami oleh masyarakat hari-hari ini. Bahkan juga melanda umat Tuhan, melanda orang-orang percaya. Hari-hari ini menjadi hari yang menakutkan, hari yang menegangkan. Berita-berita yang kita terima adalah berita-berita yang menakutkan. Bahwa pandemi COVID-19 ini telah begitu luas kepada seluruh dunia. Bahkan sudah mencapai 90.000 lebih korbannya. Sehingga menimbulkan ketakutan. Bahkan kemudian menimbulkan paranoid. Penyakit jiwa yang membuat orang berpikiran aneh-aneh. Orang ketika flu, batuk sedikit, wah jangan-jangan saya terkena virus corona. Ketika merasa tidak enak badan, langsung berasumsi, jangan-jangan saya ini kena virus corona. Ada ketakutan, ada fobia, ada paranoid yang dialami. Karena itu pesan Tuhan kepada para murid, kepada para perempuan ini, jangan takut, berlaku bagi kita. Kenapa kita jangan takut? Karena Yesus sudah mengalahkan maut. Amin. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang. Dia telah mengalahkan maut. Karena itu pesan Tuhan kepada kita, jangan takut. Temannya takut itu khawatir, cemas, yang kemudian bisa menimbulkan stres dan depresi. Banyak orang kemudian menjadi korban bukan karena virusnya, tetapi terlebih lagi korban ketakutan, korban fobia, korban paranoid. Karena itu mari Bapak Ibu, kita membuang segala ketakutan. Pesan Paskah untuk kita hari ini adalah membuang segala ketakutan. Kita membuang segala ketakutan, kita membuang segala kecemasan, kita membuang segala kekhawatiran kita membuang segala hal-hal yang bisa melemahkan kita. Tapi mari kita membangun iman kita. Yesus juga berkata di dalam Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bagi orang percaya, kematian bukan suatu yang menakutkan. Karena dunia ini bukan tempat kita.
Kita harus lebih takut kepada Tuhan. Bukan takut kepada sesuatu yang bisa membunuh kita. Bukan takut kepada sesuatu yang bisa mencelakakan kita. Bukan takut kepada keadaan. Bukan takut kepada kondisi. Bukan takut kepada segala hal. Tetapi belajarlah kita untuk takut kita hanya kepada Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang pertama, untuk kita bangkit dan bertindak bersama Yesus. Dalam kemenangannya, mari buang segala ketakutan kita. Tuhan juga berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau Anda sedang takut karena Anda lesu, karena Anda berbeban berat, datang kepada Yesus, Dia akan memberikan kelegaan kepada kita. Bagian yang kedua, bagaimana kita bangkit dan bertindak bersama Yesus dalam kemenangannya adalah terima kemenangan. Amin. Terima kemenangan. Yesus sudah menang dan Dia memberikan kemenangan itu kepada kita. Mari kita terima dalam iman. Terima kemenangan bersama Yesus. Yesus sudah mengalahkan dosa dan maut. Yesus bangkit dari kematian. Dia sudah mengalahkan maut. Kuasa yang terakhir yang dikalahkan oleh Yesus adalah maut. Yesus bangkit. Yesus hidup. Yesus hidup untuk selama-lamanya. Kemenangan dimulai dalam pikiran. Kemenangan dimulai di dalam hati. Kemenangan di dalam pikiran akan keluar lewat perkataan dan menghasilkan tindakan kemenangan. Ingat, kemenangan Yesus di kayu salib diawali ketika Dia bergumul dengan hebat di Getsemani. Kemenangan Yesus diawali di Getsemani ketika Dia berkata, bukan kehendakku, tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Ketika Yesus memutuskan bahwa kehendak Bapa yang jadi, Dia sudah menang. Dia sudah menang di dalam pikirannya. Dia sudah menang di dalam hatinya. Yang kemudian muncul dalam perkataannya kepada murid. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Dia siap menghadapi segala sesuatu karena Dia sudah menang di dalam rohnya. Karena itu Bapak Ibu, terima kemenangan terlebih di dalam roh kita. Terima kemenangan di dalam iman kita. Bahwa Yesus sudah menang dan kemenangan itu diberikan kepada kita. Mari kita terima kemenangan atas segala macam ketakutan kita. Terima kemenangan atas kecemasan kita. Terima kemenangan atas keraguan kita. Terima kemenangan atas segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang membuat kejahatan, yang akhirnya mengumpulkan dosa yang mengikat kita. Kita harus menang dari semuanya. Amin Bapak Ibu. Kita semua menang atas segala bentuk-bentuk intimidasi. Kenapa? Karena kita lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita bisa berkata, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Kita menang bersama Yesus. Kita menang di dalam segala peperangan. Peperangan di alam roh kita sudah menangkan bersama Yesus. Pemenangan di dalam psikologis kita sudah menang bersama Yesus. Tinggal kita bertindak di dalam kemenangan di alam nyata. Raih kemenangan itu. Yohanes mencatat dalam Wahyu pasal 3 ayat 21, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Kemenangan kita akan diberikan jaminan bahwa kita akan duduk bersama-sama dengan Tuhan di dalam tahtanya. Amin Bapak Ibu. Mari kita terima kemenangan bersama kemenangan Yesus atas kematian. Bagian yang ketiga, bagaimana kita bangkit dan bertindak bersama dengan Yesus adalah pergi dan beritakanlah. Pesan yang disampaikan oleh malaikat yang pertama, jangan takut. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit, berarti ia telah menang. Terima kemenangan. Pesan yang berikutnya, pergi dan beritakanlah. Pergilah. Pesannya kepada para perempuan supaya mereka pergi memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-murid yang lain. Masih banyak murid-murid yang belum tahu bahwa Yesus telah bangkit. Mereka harus pergi untuk memberitakannya. Berita kebangkitan Yesus harus diberitakan. Berita tentang kehidupan. Berita tentang kemenangan.
berita tentang pemulihan. Kebangkitan Yesus atas kematian adalah berita tentang keselamatan. Berita tentang pengampunan dosa. Berita tentang kasih Allah. Karena itu berita yang baik ini, kabar baik ini, jangan hanya berhenti sampai di kita. Tapi biarlah kabar baik ini kita beritakan kepada orang-orang di luar sana. Seperti para perempuan harus menyampaikan berita itu kepada muridnya. Para murid itu akan menyampaikan lagi kepada murid-murid yang lain. Dan terus berita itu akan terus berkumandang sampai kepada kita saat ini. Maka tugas kita hari ini juga adalah memberitakan kabar kebangkitan Kristus. Berita tentang kemenangan, berita tentang pengampunan dosa, berita tentang pemulihan, berita tentang kasih Allah. Kita sampaikan kepada dunia yang hari-hari ini sedang mengalami ketakutan. Amin, Bapak Ibu. Mari kita sampaikan berita baik ini. Mari kita sampaikan berita bahagia ini. Mari kita sampaikan berita tentang sukacita ini. Mari penuhi atmosfer ini. Mari kita penuhi udara ini dengan berita tentang kebangkitan Yesus. Berita-berita tentang Yesus. Berita-berita tentang keselamatan. Kabar baik bagi semua. Bapak Ibu, efek dari COVID-19, pemerintah menghimbau untuk melarang kita berkumpul, melarang kerumunan massa. Bahkan belakangan ini pemerintah sudah mengeluarkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Beberapa daerah sudah menetapkan PSBB. Bahkan lalu lintas orang bepergian pun dibatasi. Gereja-gereja tidak bisa melaksanakan ibadah. Bukan hanya gereja, tempat-tempat ibadah agama yang lain pun tidak bisa melaksanakan kewajiban mereka kepada Tuhan. Kenapa? Karena larangan berkumpul. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Ketika gereja tertutup hari ini, ketika mimbar gereja tidak bisa lagi disampaikan untuk menyampaikan firman Tuhan, ada banyak mimbar-mimbar yang terbuka di rumah-rumah jemaat. Amin. Ada begitu banyak mimbar-mimbar yang disiapkan oleh setiap keluarga untuk beribadah, memuji dan menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Bahkan mimbar-mimbar kemudian muncul, ada begitu banyak live streaming. Gereja-gereja yang tadinya tidak ada siaran streaming, tidak ada ibadah online, sekarang bukan dengan terpaksa, tapi inilah cara Tuhan supaya kita memberitakan firman Tuhan bukan hanya di mimbar gereja, tapi kita menyampaikan firman Tuhan di segala tempat. Ketika kita streaming, ketika firman Tuhan disampaikan, maka atmosfer udara dipenuhi dengan kabar baik, kabar sukacita, kabar kemenangan, kabar keselamatan, kabar pemulihan, kabar tentang kasih Allah kepada manusia. Bapak Ibu, mari kita penuhi udara, mari kita penuhi atmosfer ini, mari kita penuhi media-media sosial dengan berita kemenangan, berita kebangkitan Kristus, berita kasih Kristus kepada manusia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berita untuk semua murid dari Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Satu hal yang luar biasa, penyertaan Tuhan akan terus kita rasakan, penyertaan Tuhan akan terus kita nikmati, penyertaan Tuhan akan terus ada bersama dengan kita, karena Dia adalah Allah Immanuel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini 3 pesan dalam Paskah tahun ini bicara, mari kita bangkit dan bertindak bersama Yesus dalam kemenangan. Kita buang segala ketakutan kita. Kita terima kemenangan bersama dengan Kristus. Dan yang ketiga, mari beritakan, mari pergi dan beritakan tentang Yesus Kristus. Inilah saat dan waktunya atau kairos untuk kita bangkit dan bertindak dalam kemenangan bersama Yesus yang sudah bangkit dan menang atas maut. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita.
perbuatan-Mu ajaib ya Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji Dia, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara puji Dia, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau Yesus. Engkau mati bagi kami, dan hari ini kami memperingati hari kebangkitan-Mu. Hari Engkau bangkit dari kematian, hari Engkau mengalahkan maut, hari kemenangan yang juga dirasakan, diterima oleh kami, orang-orang yang percaya. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu Tuhan yang terbesar, yang Tuhan telah limpahkan kepada kami. Kami percaya Tuhan, kemenangan itu telah kami terima, dan kami siap untuk pergi dan bertindak. Kami siap untuk pergi memberitakan tentang kebangkitan Yesus, kemenangan Yesus, kabar sukacita kepada dunia ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan, apapun keadaan mereka hari-hari ini. Hiburkan yang susah Tuhan, kuatkan, sembuhkan yang sakit Tuhan, teguhkan yang sedang lemah dan goyah. Biarlah kami Tuhan boleh sama-sama membuang segala ketakutan, kecemasan kami. Terima kemenangan kami bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, mereka yang sedang dalam kekurangan, Tuhan Kau limpahkan berkat, cukupkan mereka. Mereka yang sedang
di dalam kesedihan. Tuhan, Engkau yang menjadi penghiburan bagi mereka. Mereka yang sedang di dalam pergumulan kebutuhan hidup mereka, Engkau Allah yang menyediakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, biarlah keberadaan setiap umat-Mu Tuhan senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan oleh anugerah-Mu Tuhan, Indonesia boleh mengalami lawatan Tuhan. Indonesia boleh mengalami pemulihan Tuhan. Indonesia boleh diberkati oleh Tuhan. Kau berkati juga pemerintah kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden. Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya, beserta seluruh jajaran pemerintah, baik yang ada di pemerintah pusat maupun di daerah. Biarlah hikmat dan roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Biarlah keputusan-keputusan yang diambil, setiap apa saja yang mereka lakukan adalah yang terbaik. Kami percaya perlindungan Tuhan juga dinyatakan buat pemerintah kami. Dan berdoa Tuhan, biarlah semua mereka senantiasa dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di hari yang spesial, di hari yang khusus, hari yang istimewa ini. Kami boleh menadahkan tangan kami memohon berkat Tuhan untuk setiap kami. Turunlah berkat-Mu ya Tuhan untuk setiap umat-Mu. Turunlah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua senantiasa mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat Paskah, Tuhan memberkati.